Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Khairia dari Prodi Pendidikan Matematika. Untuk video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada pertemuan ke-12, makalah tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan dosen pengampu atau dosen pembimbing Bapak Ali Ismail. Sebelum kepada pembahasan per bab, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang makalah saya yang berjudul Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. Pada awal tahun 2020, Indonesia mengalami bencana non-alam, yaitu mewabahnya virus COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya aktivitas masyarakat. Dan salah satunya yaitu pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini. Penyelenggaraan Pilkada 2020 menuai pro dan kontra mengingat bahayanya COVID-19. Banyak pihak yang menentang pelaksanaan Pilkada dengan alasan semakin meningkatnya angka penyebaran COVID-19. Namun, di sisi lain, ada juga pihak yang mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 segera dilaksanakan. Mengingat penyebaran COVID-19 di Indonesia menjadi salah satu kekhawatiran pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada 2020, oleh karena itu, pelaksanaan Pilkada tahun ini harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pro dan kontra pelaksanaan Pilkada 2020. Penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi ini menimbulkan beberapa polemik yang menghambat berjalannya kesuksesan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada tahun ini dikhawatirkan menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Mengingat banyaknya jumlah korban jiwa akibat virus COVID-19 ini, beberapa panitia KPU juga ikut menjadi korban akibat virus COVID-19 ini. Sehingga kasus ini menjadi pertimbangan oleh beberapa pihak dan menimbulkan pro dan kontra terkait pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 ini. Salah satunya yaitu pendapat pro dari Presiden RI yang menegaskan agar Pilkada tidak ditunda. Pendapat ini dikutip dari Harian Kompas oleh Dewi Retia pada tanggal 24 September 2020. Pendapat Bapak Jokowi ini diajukan oleh juru bicaranya yaitu Fajrul Rahmat. Menurut Bapak Presiden, pelaksanaan Pilkada harus tetap dilaksanakan karena hal ini demi menjaga hak konstitusi rakyat, yaitu hak memilih dan hak dipilih. Selain itu, Pilkada tahun ini menjadi sebuah ajang inovasi atau mendapatkan cara-cara baru untuk pelaksanaan Pilkada pada tahun-tahun selanjutnya. Namun, tentunya pada pelaksanaan Pilkada di masa pandemi ini harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pendapat yang kedua yaitu dari DPR dan pemerintah. DPR RI bersama Mendagri, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pelaksanaan ini harus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan. Dengan catatan, perevisian PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19. Diharapkan hasil revisi PKPU dapat mengatur secara spesifik, di antaranya yaitu larangan pertemuan yang melibatkan massa dan dikhawatirkan mendorong kampanye secara daring. Selain itu, PKPU ini
mengatur tentang protokol kesehatan meliputi memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan pemakaian APD sebagai media kampanye. Untuk pelanggar peraturan mengenai pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini terdapat dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada dan UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dan KUHP. DPR meminta agar pemerintah dan penyelenggara pilkada 2020 dapat berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 untuk mendapatkan data terbaru terkait peningkatan korban terinfeksi COVID-19. Di sisi lain, ada juga pihak yang tidak setuju dengan pelaksanaan pilkada yang diadakan pada 9 Desember 2020, yaitu pihak Muhammadiyah dan NU. Abdul Muiz, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat, mengusulkan agar penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 dan meminta untuk meninjau kembali. Unsur penundaan ini dilakukan demi rasa kemanusiaan dan menurutnya keselamatan masyarakat lebih penting daripada pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 ini. Karena menurutnya pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini dapat dikhawatirkan menyebabkan penyebaran mengenai virus. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga melakukan penolakan terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini. Beliau mendesak agar Pilkada ditunda dengan alasan kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama dengan menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat. Pendapat ini dikutip dari Harian Kompas oleh Azanella Lutfia pada tahun 2020. Penolakan pelaksanaan pilkada selanjutnya oleh Bapak Yusuf Kala, yaitu mantan Wakil Presiden RI. Beliau meminta agar penyelenggaraan pilkada ditunda hingga tahun depan setelah ditemukannya vaksin yang dapat mencegah penularan COVID-19. Dari segi aspek legislatif, penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 terbilang cukup sederhana. Hal ini tercantum dalam UU nomor 2 tahun 2020 pasal 120, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, tentang pemilihan kepala daerah. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pelaksanaan pilkada dapat dilakukan dengan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan akibat bencana alam maupun bencana non-alam. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai penerapan protokol kesehatan pada Pilkada 2020. Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi menyebabkan protokol kesehatan sangat penting untuk dilakukan. Apalagi mengingat banyaknya wilayah-wilayah yang merupakan zona merah penyebaran COVID-19. Hal ini mewajibkan seluruh TPS agar menerapkan protokol kesehatan dan menyediakan fasilitas yang memadai. Namun, tidak disangka, sebagian masyarakat yang melakukan penolakan terhadap peraturan protokol kesehatan yang sudah ditentukan dapat menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya klaster-klaster terbaru terhadap penyebaran COVID-19. Adapun peraturan yang mengatur mengenai ketentuan protokol kesehatan pada tahapan pemilu yaitu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 yang kemudian dilakukan revisi oleh PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada serentak dalam kondisi bencana non-alam Coronavirus Disease 19 atau disebut dengan COVID-19. Adapun ketentuan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini yaitu pemilih wajib menggunakan masker saat pemilihan berlangsung. Pemilih dihimbau untuk mencuci tangan sebelum memasuki TPS dan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan. Sebelum memasuki TPS, pemilih dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu.
apabila ada pemilih yang suhu tubuhnya lebih dari 37,3 derajat Celcius akan diarahkan untuk melakukan pencoblosan di ruang darurat. Selanjutnya, pemilih mengisi daftar kedatangan dengan menggunakan alat tulis masing-masing. Pemilih menggunakan sarung tangan plastik pada saat pencoblosan. Selama pelaksanaan pilkada berlangsung, pemilih dihimbau untuk tetap menjaga jarak dan menjaga kontak fisik dengan pemilih lain. Setelah pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara, sarung tangan plastik harus dilepas dan dibuang ke tempat yang telah disediakan. Pemberian tinta sebagai tanda pencoblosan dilakukan dengan menetesi pada jari pemilih. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih diharapkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Tidak hanya peserta pemilih saja yang memiliki ketentuan dalam pelaksanaan pemilu, namun kelompok penyelenggaraan pemungutan suara juga memiliki ketentuan. Berikut ringkasannya, yaitu yang pertama, anggota KPPS dan petugas ketertiban wajib memakai alat pelindung diri yang berupa masker, sarung tangan, dan alat pelindung wajah atau face shield. Yang kedua, anggota KPPS memastikan pemilih memakai masker yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Anggota KPPS menyediakan sarung tangan plastik untuk digunakan pemilih pada saat pencoblosan. Selanjutnya, memastikan saksi dan pengawas yang datang menggunakan masker dan sarung tangan plastik. Seluruh pihak wajib menjaga jarak minimal 1 meter yang terlibat dengan pemilih suara dan pemungutan suara. Ketentuan selanjutnya yaitu menyediakan sarana sanitasi yang memadai di TPS berupa air yang mengalir, sabun, dan disinfektan. KPPS mengatur jumlah pemilih yang masuk dengan mempertimbangkan jarak tempat pemilihan. Wajib menggunakan alat tulis pribadi, melakukan rapid test sebanyak 1 kali, dan pemeriksaan kesehatan anggota KPPS oleh petugas Pemda. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki TPS kepada semua pihak yang terlibat dalam pemilihan atau pemungutan suara. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai golput. Pada pelaksanaan Pilkada 2020 tetap dilaksanakan walaupun diterjang oleh badai COVID-19. Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah demi mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Beberapa ketentuan sudah dirancang seperti membatasi jadwal pemilihan dengan membagi 3 gelombang, menyediakan tempat cuci tangan, hingga menyediakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan plastik. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar dapat mencegah penularan COVID-19 dalam pelaksanaan pilkada, namun hal itu tidak mengurangi angka golput pada pelaksanaan pemilu. Angka golput tiap tahun ke tahun tidak kunjung menurun, melainkan malah meningkat. Mengingat pilkada tahun ini malah dibarengi oleh mewabahnya virus COVID-19. Golput merupakan istilah yang digunakan dalam hal politik untuk orang atau kelompok yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Istilah golput atau golongan putih berasal dari sekelompok orang yang menyuarakan hak pilihnya pada kertas putih atau tidak memihak kandidat manapun. Pengertian ini dikutip pada Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas pada 7 Juli 2019. Tentunya masyarakat memiliki alasan yang beragam mengenai kepemilihan yang tidak disuarakan atau golput. Beberapa alasan tersebut seperti tidak menerima undangan atau tidak terdaftar dalam DPT. Yang kedua, bisa disebabkan karena sakit parah, jadi tidak bisa melakukan pelaksanaan pencoblosan. Yang ketiga, dikarenakan bepergian keluar kota. Dan keempat, kurangnya kesadaran politik sehingga mereka merasa pencoblosan tidak perlu. Yang kelima, tekanan dari pihak lain. Ada juga pihak yang menekan agar pemilih lain tidak melaksanakan hak suaranya. Yang keenam yaitu ketidakpercayaan terhadap politik. Dan yang ketujuh, waktu dan tempat pemilihan tidak disampaikan, sehingga peserta pemilih tidak mengetahui tempat pelaksanaan pencoblosan. Namun ternyata, golput tidak dilarang. Adapun peraturan yang melogikakan pembolehan golput
yaitu UU nomor 10 tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang pemilu. Peraturan tersebut berbunyi, WNI yang pada pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah atau pernah menikah mempunyai hak memilih. Kata hak di sini berarti kebebasan sesuai keinginan masing-masing atau tidak diwajibkan. Maka dari itu tidak ada yang menyalahkan seseorang untuk golput, karena golput juga sebuah hak pilihan. Begitu pula dengan UUD 1945 yang telah diamandemen pada tahun 1999 sampai tahun 2002, pasal 28E yang berbunyi, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Asas pemilu ini memiliki ketentuan untuk memilih dengan bebas, artinya seseorang dapat dengan bebas untuk menyatakan hak pilihnya. Walaupun golput diperbolehkan, namun ada peraturan yang mengatur tentang seseorang yang menghalangi orang lain untuk menentukan pilihannya. Hal ini tercantum dalam UU nomor 8 tahun 2012 pasal 308 tentang pemilu, yang berbunyi, seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau menghalangi orang lain untuk menentukan pilihannya dan atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara atau menggagalkan pemungutan suara terancam pidana penjara paling banyak 2 tahun atau denda paling banyak 24. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 ini menimbulkan beberapa polemik yang dapat menghambat pelaksanaan Pilkada 2020. Namun, pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Tentunya hal ini dilaksanakan tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Walaupun beberapa upaya telah dilakukan pemerintah agar pencegahan penularan COVID-19 tidak tersebar atau tidak meningkat, masih ada saja pihak yang tidak menyuarakan hak suaranya atau disebut dengan golput. Walaupun golput diperbolehkan, namun ada juga peraturan yang mengatur mengenai seseorang yang menghalangi orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.